Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita berjumpa lagi di KPKS Hieronymus yang bermarkas di Santo Stefanus Cilandak ya. Eh, Hari ini saya melihat banyak sekali eh, peserta dari berbagai paroki nih kelihatannya. Saya nggak tahu, mungkin dapat link dari teman-teman yang lain ya. Tapi puji Tuhan kita bisa mengikuti pengajaran KPKS Hieronymus ini dengan pengajar Pak Seto. Mudah-mudahan bisa ikut terus karena sangat eh, menurut saya sangat bermanfaat dan sangat mendalam ya Pak Seto untuk eh, mengajar kitab suci kepada kita. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini kami boleh berkumpul dalam Zoom ini. Puji Tuhan kami aturkan kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul dari berbagai penjuru uh, lingkungan wilayah dan paroki kami. Bapak berkati kami satu persatu agar dapat mengikuti pendalaman kitab suci firman-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui Pak Seto pada malam hari ini. Kami ingin belajar lebih dalam bagaimana membasuh kaki dan menolong sesama. Semoga kami semua dapat memahami pengajaran yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, ini sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk Bapak dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Malam ini kita akan belajar satu subtema tentang mengasihi. Kita akan belajar bagaimana orang yang mengasihi itu tidak bisa tinggal diam. Nah, kalau yang disampaikan di jadwal itu yang pertama membasuh kaki dan yang kedua ini melihat kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Tapi kemudian setelah saya pertimbangkan, saya pikir ulang, membasuh kaki sudah sering dibicarakan. Tapi ada hal yang malam ini baru pertama kali saya bawakan dan belum pernah saya mendiskusikannya, yaitu membuat perbandingan Bapak Ibu antara orang Samaria yang murah hati dengan tema yang harusnya dibahas di pertemuan berikut, yaitu dengan orang kaya yang dikisahkan di Injil Lukas bab 16. Dua kisahnya kita sudah tahu. Dua kisah itu kita sudah tahu. Yang pertama orang Samaria yang murah hati, semua sudah pasti tahu. Dan kemudian yang kedua, orang kaya dan Lazarus. Ini dua kisah yang sekali lagi baru kali ini saya bawakan Bapak Ibu, dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat dua kisah ini bersamaan. Kita akan lihat dua kisah ini sekaligus. Lalu kita akan belajar sesuatu dari kedua kisah ini tentang bagaimana harus mengasihi. Nah, kita ingat lagi apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang aku perintahkan. Orang yang mengasihi aku akan melakukan perintah-perintahku. Dan perintah utama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah mengasihi. Mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Nah, saudara-saudara, begini.
mengasihi itu bukan sesuatu yang tersimpan di dalam hati, itu saja ya. Dan tidak cukup orang mengasihi itu hanya dengan mengucapkan kata. Orang yang mengasihi itu mewujudkan kasih dengan tindakan. Nah, sekarang begini, ketika orang mengasihi, benar, orang mulai dari dalam hatinya. Orang mulai mengasihi itu dari dalam hati. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu ingat lagi tentang mengasihi. Orang yang mengasihi itu di dalam hatinya ingin supaya orang yang dikasihnya baik, benar, bahagia. Dan kalau orang mau mengasihi, kalau begitu harus memperhatikan situasi atau keadaan orang yang dikasihi. Supaya apa yang dia lakukan itu benar-benar sesuai dengan situasi orang yang dikasihi dan benar-benar membuat dia baik, benar, bahagia. Nah, apa yang tersimpan di dalam hati, keinginan untuk membuat orang yang dikasih seperti itu kemudian menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Dan untuk melakukan sesuatu demi orang yang dikasihi, orang memerlukan sarana, orang memerlukan materi. Baik, sekarang kita akan dalami, kita akan lihat teksnya ya. Kalau orang Samaria yang murah hati, kita lihat lebih dulu, ini teks yang sangat biasa. Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Karena ini teks yang sudah sangat biasa, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal saja yang perlu kita perhatikan ya. Silahkan ke Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lihat dulu ayat 25. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat? Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ahli Taurat ini menyebut dua hukum yang terutama di dalam Taurat, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, kemudian lihat tanggapan Yesus sekarang. Ayat 28. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kalau kalimatnya dibuat lengkap, perhatikan ucapan Yesus di ayat 28. Perbuatlah demikian. Nah, perbuatlah demikian. Demikiannya itu apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka engkau akan hidup. Balik ke pertanyaan, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Lalu jawaban Yesus tadi, perbuatlah demikian, kasihi Tuhan, kasih sesama, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Atau kalau diucapkan dengan kalimat lain, kalau orang mau memperoleh hidup yang kekal, jawab Yesus,
kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Nah, kemudian ayat 29. Untuk membenarkan dirinya, orang itu, ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Kan jawaban untuk memperoleh hidup yang kekal, kasih Tuhan dan kasih sesama. Nah, kemudian ahli Taurat itu bertanya, sesamaku itu siapa? Nah, kemudian Yesus tidak menjawab pertanyaan itu dengan membuat deskripsi. Tidak membuat deskripsi. Sesama adalah titik-titik. Bukan. Yesus menanggapi atau menjawab pertanyaan itu dengan menyampaikan sebuah cerita. Nah, ceritanya seperti yang sudah Bapak Ibu hafal, orang Samaria yang murah hati ini. Nah, Bapak Ibu lihat dulu. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun ya. Kenapa kok dikatakan turun? Ya karena Yerusalem itu 750 di atas permukaan laut. Yeriko 250 di bawah permukaan laut. Nah, orang ini turun dan kemudian dia menjadi korban perampokan. Amati bagaimana orang ini menjadi korban perampokan. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Tunggu dulu, ini dipukuli baru dirampok, atau dirampok baru dipukuli? Yang pernah merampok silahkan kalau mau sharing. Oh, enggak ada yang mau. Bukan hanya merampoknya, tetapi juga memukuli, lalu meninggalkan setengah mati. Kalau hitungan wajar, perampok menyergap korban, memukuli, mengambil barangnya, baru pergi. Jadi korban perampokan ini sekarang sudah kehilangan barang-barang bawaannya, nggak punya apa-apa lagi. Nah, kemudian dia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Nah, jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu lumayan jauh loh ya. Yerusalem Yeriko itu 27 kilo. Dan kemudian jalannya itu sepi. Kalau ada orang yang menjadi korban perampokan di jalan ini, dan keadaannya adalah setengah mati, maka bisa dipastikan kalau tidak ada yang menolong dia, orang itu kemungkinan besar akan mati. Dan Bapak Ibu boleh lihat juga, silahkan ke ayat 34. Perhatikan kalimat membalut luka-luka. Apa artinya itu? Korban perampokan ini tadi dipukuli sampai luka-luka, terus keadaannya tergeletak setengah mati di pinggir jalan. Nah, kalau ada luka, berarti ada darah dong. Kecuali menyebut luka yang tidak berdarah, luka batin jadinya. Jadi ini keadaan orang yang dirampok, kehilangan semuanya, lalu keadaan dirinya itu sudah setengah mati. Kalau tidak ada yang menolong, ya kemungkinan besar dia akan mati sungguh. Nah, kemudian imam lewat. Bapak Ibu amati ya, imam itu melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Jadi korban perampokan ada di sebelah kiri jalan, imam lewat di sebelah kanan jalan, di sisi kanan jalan. Tapi cuma lewat aja, melihat
terus cuma lewat. Ayat 32, Lewi juga lewat. Seorang Lewi, pembantu imam, yang membantu imam dalam keperluan ibadah dan kurban. Melihat, tetapi dia juga hanya melewatinya dari seberang jalan seperti imam tadi. Nah sekarang, lihat ke ayat 33. Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan juga lewat. Terus kalimat kedua di ayat 33. Ia melihat orang itu dan kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi orang Samaria ini melihat, dan apa yang dilihatnya itu menggerakkan hatinya, dan hatinya itu merasa berbelas kasih kepada orang itu. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan bedanya imam dan Lewi dengan orang Samaria itu. Imam dan Lewi melihat, tapi hati tidak tergerak, terus pergi. Orang Samaria melihat, hati tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu, orang Samaria ini naik keledai kan ya. Melihat, hati tergerak oleh belas kasihan, ya bisa diurutkan, kemudian dia turun dari keledainya. Dan kemudian Bapak Ibu amati detail yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Lihat ayat 34. Ia mendekati orang yang jadi korban perampokan itu, lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Perhatikan baik-baik urutannya. Ia mendekati korban perampokan, menyirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur, kemudian membalutnya. Ini kok tahu-tahu ada anggur, ada minyak, itu ngambil dari mana, Sobat? Kalau kita mengingat keledai yang menjadi binatang tunggangan, yang biasa digunakan untuk perjalanan jarak jauh, maka kita bisa mengingat apa yang ada di sebelah kanan dan kiri perut keledai itu. Ada kantong di situ, dan orang yang sedang dalam perjalanan bisa menaruh perlengkapan perjalanan dan bekalnya di situ. Jadi orang ini mengambil minyak, ngambil anggur, ngambil kain untuk membalut luka. Ya, kemudian lihat sesudahnya. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Jadi orang Samaria itu mengangkut, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Itu artinya orang Samaria berjalan menuntun keledainya sambil menjaga korban perampokan yang ada di punggung keledainya, tapi keadaannya setengah mati. Nah, kemudian orang ini membawa korban perampokan tadi ke tempat penginapan. Di penginapan, orang Samaria itu melanjutkan perawatan. Melanjutkan perawatan. Tadi kan baru P3K. Sekarang ada di penginapan, orang Samaria itu melanjutkan perawatan. Nah, keesokan harinya, orang Samaria itu harus melanjutkan perjalanan. Bapak Ibu boleh lihat lagi ke ayat 33. Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Jadi setelah semalam menginap di penginapan itu, keesokan harinya, orang Samaria ini melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum berangkat, dia bicara kepada pemilik penginapan sambil memberikan uang. Rawat
orang ini, rawat orang yang aku bawa menginap di sini. Ini uangnya. Uang untuk membeli makanan, untuk membeli obat gitu ya. Kemudian kalau uangnya kurang, pakai uangmu sendiri dulu. Nah, nanti aku akan kembali dan aku akan mengganti uang yang kamu gunakan untuk merawat orang itu. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ayat 36. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 3 orang kan? A. Imam, B. Lewi, C. Orang Samaria. Tetapi lihat, ahli Taurat itu tidak mau memilih jawaban C. Orang Samaria. Tapi dia merumuskan apa yang dilakukan oleh Samaria. Orang Samaria itu, ayat 37. Pertanyaannya, siapa yang menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dengan kata lain, menjadi sesama itu berarti menunjukkan belas kasih. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk ya melihat apa yang dilakukan oleh Samaria, orang Samaria itu Bapak Ibu perhatikan mulai dari mata melihat, kemudian hati tergerak oleh belas kasihan, sesudah itu memberikan pertolongan. Dan pertolongannya Bapak Ibu lengkap ya. Lengkapnya bagaimana? Lihat, menyirami luka dengan minyak dan anggur, membalut luka, menaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke penginapan, merawatnya. Keesokan harinya, menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Sambil berpesan, rawat orang ini. Nah, untuk berbelas kasih, untuk mewujudkan belas kasih kepada sesama, Bapak Ibu amati apa saja yang dikorbankan, digunakan, sarana apa saja yang digunakan oleh orang Samaria ini. Lihat yang kelihatan saja, yang kelihatan. Ada minyak dan anggur. Ada kain untuk membalut. Ada keledai tunggangan. Ada uang untuk membayar penginapan dan untuk diberikan kepada pemilik penginapan itu. Semua digunakan untuk menolong orang yang menjadi korban perampokan. Sekarang kita pindah, kita ke Lukas bab 16. Kita lihat orang ini, orang kaya dan Lazarus. Bab 16 mulai dari ayat 19. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan lihat, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan situasinya ya. Orang kaya tiap hari bersukaria dalam kemewahan,
kemudian Bapak Ibu lihat ayat 21, apa yang jatuh dari meja orang kaya itu? Bersukaria dalam kemewahan. Ini urusannya, soal sederhana saja Bapak Ibu. Orang kaya itu tiap hari pesta. Orang kaya itu tiap hari makan enak. Ini orang kaya di zaman dulu, Bapak Ibu, itu mendeteksinya gampang. Orang kaya zaman dulu. Orang kaya zaman dulu itu stok makanan banyak. Stok makanannya banyak. Gudangnya atau lumbungnya banyak gandumnya. Sehingga akan tampak orang kaya itu tiap hari makan, makanannya melimpah. Secara fisik langsung ketahuan. Orang kaya zaman kuno itu gemuk itu sudah begitu mengingatnya. Nah, kemudian lihat di dalam rumah orang kaya ini pesta, makan. Makanannya melimpah, orang kaya kok. Kemudian lihat dekat pintu rumah orang kaya itu, di dekat pintu rumah orang kaya itu ada seorang pengemis. Dan pengemis ini bernama Lazarus. Bapak Ibu, catatan kecil ya. Dari semua perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, hanya ini perumpamaan yang tokohnya ada namanya. Lazarus ini. Ya. Orang Samaria murah hati sampai kapanpun Bapak Ibu nyari, nggak ada nama tokohnya. Orang Samaria itu namanya siapa? Nggak ada. Anak yang hilang itu namanya siapa? Nggak ada. Semua perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kecuali perumpamaan ini, tidak menyebut nama. Nah, kemudian, ini pengemis. Lihat, badannya dikatakan penuh dengan borok. Kemudian dari pintu, dari dekat pintu itu, dia bisa melihat ke dalam rumah si orang kaya. Dan yang menarik perhatian Lazarus, itu bukan makanan yang ada di meja. Bukan makanan yang ada di meja. Yang dia perhatikan itu adalah yang jatuh dari meja. Jadi apa nyebutnya ya, rontokan atau remah yang jatuh. Bapak Ibu nggak usah ngomentari, oh ini orang kaya tapi makannya kok jorok sampai jatuh-jatuh. Bukan itu yang menjadi bahan pembicaraan kita. Tapi lihat, dari luar, dari pintu, Lazarus ngelihat ada banyak makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan yang dia inginkan cuma itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kalau untuk orang kaya, makanan yang jatuh dari meja sudah pasti nggak akan diambil lagi. Nggak akan mereka mengatakan, oh belum 5 menit, terus ambil lagi. Enggak, ini situasi sedang pesta. Makanan itu nggak ada gunanya untuk mereka, untuk orang kaya itu. Dan ya bisa jadi cuma akan dibuang. Tapi tidak ada yang mengambilkan remah-remah yang jatuh itu dan memberikan kepadanya. Yang datang kemudian justru anjing-anjing. Anjing-anjing orang kaya itu mendatangi Lazarus lalu menjilat boroknya. Nah, Bapak Ibu nggak usah berbicara juga tentang kalau dulu waktu kecil ya, ada orang-orang yang ini kalau pas luka malah minta dijilatin anjing supaya cepat sembuh. Nah, bukan ini, kita nggak perlu bicara yang seperti itu. Tapi bayangkan orang mengharapkan makanan, dia sudah lapar sekali mengharapkan makanan, bukan makanan yang datang, bukan makanan yang diberikan, tetapi anjing yang datang malah menjilati boroknya. Saya juga nggak ngerti
tujuannya apa itu anjing menjilat borok itu saya nggak tahu. Nah, kemudian kita lanjut. Ayat 22. Orang miskin itu mati, lalu dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Tapi setelah mati, lihat, dia menderita sengsara di alam maut. Dan yang tampak di alam maut, ayat 24, bagian akhir, aku sangat menderita dalam nyala api ini. Jadi, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Orang kaya itu ada di dunia orang mati dan menderita karena api, karena nyala api. Ini kontras yang terjadi ya. Begini, Bapak Ibu, ini nggak usah diskusi juga tentang Lazarus kan udah gede, udah jadi pengemis, masa dipangku oleh Abraham. Tapi Bapak Ibu silahkan mengingat, silahkan memperhatikan kembali orang tua memangku anaknya yang masih balita. Ibu biasa membedakan, tahu pasti bedanya anak yang dipangku oleh orang tuanya dengan anak yang dipangku oleh orang lain. Jauh lebih nyaman jika yang memangku itu adalah orang tuanya sendiri. Abraham itu bapa orang Yahudi. Itu artinya Lazarus hidup nyaman, tentram, aman bersama dengan Abraham. Sedangkan orang kaya itu tersiksa, menderita. Dan kemudian lihat apa yang terjadi dengan orang kaya itu. Ayat 34. Orang kaya itu berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya, ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Jadi orang ini hanya minta supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air, lalu membawa air di ujung jarinya itu ke dalam nyala api untuk menyejukkan lidah orang kaya. Bapak Ibu, bandingkan atau ingat apa yang jatuh dari meja orang kaya dengan ujung jari dicelupkan ke dalam air. Ya. Kemudian sekarang Abraham menjawab ayat 25. Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi dalam pemahaman Abraham, ya wajar waktu kamu hidup, kamu terima semua yang baik, Lazarus terima segala yang buruk. Sekarang situasi terbalik. Lazarus senang, kamu menderita. Wajar. Sudah, kamu sudah terima yang baik dulu. Sekarang ya situasimu kayak gini. Kemudian kalau dia meminta supaya Lazarus mencelupkan ujung jari ke dalam air dan membawa kepadanya, nggak bisa itu dilakukan. Ayat 26. Selain itu, di antara kami dan kamu terdapat terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Permintaan orang kaya ini tidak bisa dipenuhi. Itu berarti dia akan terus menderita di dunia orang mati, di alam maut. Nah, kemudian orang kaya tadi ingat bahwa di rumahnya masih ada saudara-saudaranya. Dan dia tidak ingin saudara-saudaranya mengalami seperti dia. Lihat sekarang ayat 27.
kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah Bapakku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi orang kaya ini minta kepada Abraham lagi, tolong suruh Lazarus ke rumah bapakku. Untuk apa? Memperingatkan 5 orang saudaraku supaya mereka itu jangan mengalami seperti yang aku alami sekarang ini. Supaya mereka tidak masuk ke alam maut dan tersiksa oleh nyala api ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, lihat ayat 28. Supaya ia memperingatkan mereka. Pertanyaannya, apa yang harus diperingatkan? Apa isi peringatannya? Nah, Bapak Ibu, di dalam teks ini kita tidak menemukan secara langsung ya. Tolong kasih tahu saudaraku A, B, C. Tidak ada. Hanya dikatakan, peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh supaya tidak masuk ke dalam tempat penderitaan. Nah, dari secara keseluruhan, dari pembacaan secara menyeluruh, maka kita bisa melihat yang diminta oleh orang kaya itu adalah tolong peringatkan saudara-saudaraku bahwa saudara ini, orang ini ada di dunia orang mati, di alam maut, dan menderita. Kamu jangan sampai pergi ke sana. Kemudian, bagaimana caranya supaya kalian tidak jatuh, tidak masuk ke dalam dunia orang mati, dan mengalami penderitaan seperti ini? Mereka harus memikirkan, dan kita harus mempertimbangkan itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita akan diskusikan lagi bagian ini ya, karena membandingkan dengan orang Samaria tadi. Nah, sekarang lihat jawaban Abraham, ayat 29. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki Musa dan para nabi. Musa dan para nabi berbicara tentang bagaimana orang harus menjalani kehidupan. Musa menunjukkan apa yang harus dilakukan sebagai orang benar. Nah, hendaklah mereka mendengarkannya. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa, mendengarkan apa yang dikatakan oleh para nabi. Tapi orang itu masih keberatan ya. Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat. Ini orang kaya ini ngomong terus gitu ya. Enggak mau mendengarkan, tapi pengennya didengarkan terus kalau begitu. Udah gitu nyuruh-nyuruh terus lagi. Dan yang disuruh nggak tanggung-tanggung. Abraham, bapak leluhur orang Israel yang disuruh-suruh. Dan tidak satu kali pun Bapak Abraham nuruti omongannya. Kata Abraham kepadanya 31, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau Musa saja tidak mereka dengarkan, jangan harap orang yang balik dari dunia orang mati pun akan mereka dengarkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihat tentang ini, kesalahan orang kaya ini tadi ya. Bapak Ibu ingat orang Samaria tadi yang memberikan pertolongan kepada korban perampokan,
itu sedang dalam perjalanan. Kalau orang itu sedang ada dalam perjalanan, maka materi yang dimilikinya itu pasti sangat terbatas. Tidak mungkin orang dalam perjalanan membawa semua yang dia miliki. Sebaliknya, Bapak Ibu lihat, orang kaya ini tadi ada di rumah. Dan jelas disebut orang ini orang kaya, terus setiap hari bersukaria dalam kemewahan, setiap hari dia pesta, setiap hari dia punya makanan yang melimpah. Jadi ingat lagi ya Bapak Ibu, kalau orang kaya zaman dulu berarti lumbungnya besar, banyak stok makanan tersedia. Enggak seperti kita sekarang, Bapak Ibu kalau sampai terjadi Bapak Ibu kalau enggak belanja gitu ya. Sejak hari ini Bapak Ibu tidak belanja, Bapak Ibu bisa bertahan untuk bisa makan di rumah berapa hari? Bisa sebulan Bapak Ibu enggak keluar rumah tanpa belanja? Enggak ada. Orang kaya di zaman sekarang gudangnya bukan di rumah. Ya, gudangnya bukan di rumah. Gudangnya ada di Bulog, gudangnya ada di mana di swalayan besar-besar itu. Nah, orang kaya ini ada di rumah berarti dia punya semuanya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu lihat yang dihadapi oleh orang Samaria. Yang dihadapi oleh orang Samaria itu adalah orang yang luka-luka, habis dipukuli, ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Luka, berdarah, tergeletak di tanah. Sudah, luka-lukanya yang berdarah itu tadi ya, sudah pasti kotor oleh tanah. Kalau darah yang sudah kena tanah itu mengering, sudah jelas kotornya kayak apa. Jadi orang Samaria itu harus membersihkan luka-luka. Kemudian itu dengan anggur itu ya untuk membersihkan luka. Dan kemudian ada minyak. Minyak digunakan untuk apa kalau ini dalam hal luka? Ada minyak tawon nggak di rumah? Untuk apa saja minyak tawon itu? Orang luka aja bisa diminyaki pakai minyak tawon, tujuannya untuk apa? Ya untuk penyembuhan, untuk luka, melenturkan kulit yang luka dan seterusnya. Kemudian lihat orang ini sudah nggak punya apa-apa lagi, sehingga orang Samaria itu harus membawanya ke penginapan dan di penginapan dia harus dirawat. Orang Samaria harus bayar penginapan, masih harus merawatnya. Sekarang lihat yang dihadapi oleh orang kaya itu. Pengemis, ada di dekat pintu rumahnya, cuma perlu makan. Situasinya jelas jauh lebih gampang daripada yang dihadapi oleh orang Samaria. Yang diinginkan oleh Lazarus tadi itu cuma remah-remah yang jatuh dari meja. Cuma itu yang dia perlukan. Sehingga kalau bicara secara lebih lugas, sebenarnya menolong orang miskin, pengemis di dekat rumahnya, di dekat pintu rumahnya tadi, itu tindakan yang sangat gampang, tidak memerlukan biaya besar, tidak memerlukan bahan makanan yang banyak, cukup kumpulin remah-remah, kasih ke Lazarus, selesai. Lazarus selamat dari bahaya kelaparan. Kalaupun memberikan makanan yang wajar, yang masih baik, bukan remah-remah, memberi makan seseorang sampai kenyang untuk seorang yang tiap hari bersukaria dalam kemewahan, untuk orang yang setiap hari pesta,
ini bukan masalah yang serius kan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kalau ditanya orang Samaria itu kan melihat korban perampokan. Dia sedang dalam perjalanan, dia melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan. Sedangkan lihat orang kaya itu tidak pergi kemana-mana, tidak pergi kemana-mana. Lazarusnya yang datang ada di dekat pintu rumahnya. Tapi orang kaya itu melihat apa enggak? Orang kaya itu melihat Lazarus apa enggak? Wajarnya, normalnya, ngelihatnya. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Ayat 20 lagi. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ada di dekat pintu. Enggak perlulah untuk mengatakan, ya halamannya kan luas sekali gitu ya. Jadi jarak antara rumah dengan pintu gerbang itu 200 meter sehingga nggak bisa melihat. Itu pengemis juga males untuk datang. Bapak Ibu lihat saja kalimat yang ada di ayat 23. Ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Berarti kan Lazarus melihat. Ada remah, ada roti yang jatuh dari meja. Berarti jaraknya kan bukan jarak jauh, jaraknya dekat. Jadi orang kaya ini tidak disebutkan sama sekali dia melihat. Tetapi kalau dikatakan sama sekali tidak melihat, nggak masuk akal. Karena orang itu dekat sekali. Lalu yang jelas membedakan, Bapak Ibu, ingat orang imam dan orang Lewi tadi ya, melihat tapi melewatinya dari seberang jalan. Orang kaya ini, ya bisa dipastikan melihat Lazarus. Tapi lihat, hatinya juga tidak tergerak oleh belas kasihan. Menolong orang miskin, pengemis, Lazarus ini bukan hal yang berat untuk seorang kaya itu. Tetapi yang terjadi adalah dia melihat hati tidak tergerak oleh belas kasihan dan karena itu tidak berbuat apa-apa. Jadi yang menjadi bisa dikatakan kesalahan dari orang kaya ini, ada yang perlu ditolong. Dia melihat ada yang ditolong. Orang yang ditolong itu ada dalam jangkauannya karena dekat sekali. Kemudian dia punya materi untuk menolong. Tetapi yang kemudian terjadi, orang ini menolak atau tidak mau memberikan pertolongan. Nah, berbeda sama sekali dengan orang Samaria tadi ya, yang ketika menolong orang itu tadi, dia harus berusaha sungguh-sungguh. Dia harus mengorbankan banyak sarana dan materi. Ada anggur, minyak, kain untuk membalut, uang untuk bayar penginapan, lihat juga keledai. Dan kalau dia harus menjaga, membawa orang itu di atas keledai, berarti dia harus menjaga orang itu dan sekaligus menuntun keledainya. Tadinya dia bisa duduk di punggung keledai, nggak begitu capek. Sekarang dia harus mengeluarkan tenaga untuk jalan kaki sambil jagain korban perampokan yang ada di punggung keledai ini tadi. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat perbandingan antara orang kaya ini dengan orang Samaria ini. Nah, setelah ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu apa saja yang kita bisa pelajari dari dua kisah ini. Tetapi sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu disampaikan, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin mengenai perikop ini?
perumpamaan orang Samaria, orang kaya. Ya, Boleh tanya Pak Seto? ya silakan Pak. Bisa dengar Pak Seto suara saya? Bisa, silahkan Mbak, silahkan. Malam Pak, saya izin, saya ini mungkin hanya penggembira ikut melihat dari Hieronymus ini. Saya ingin bertanya, kalau kita sering mendengar bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi kalau kita kadang-kadang dalam pertemuan juga, kenapa kita mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Menjadi pertanyaan saya, apakah kedua hal itu hal yang sama atau yang berbeda begitu? Terima kasih. Ya, Bapak tolong membuka Injil Matius bab 22, Pak. Matius 22, 34 sampai dengan 40. Injil apa Pak? Maaf Pak Seto. Matius. Matius 22, 34, 40. Sudah ketemu? Hukum yang terutama. Nah, harus sampai ketemu dulu. Supaya ya jelas apa yang dimaksudkan. Sudah? Bapak Ibu lihat seorang Farisi, tapi kurang jelas. Seorang ahli Taurat ya bertanya kepada Yesus. Bapak Ibu perhatikan pertanyaannya. Gimana bunyinya coba? Hukum mana? Guru Pertanyaan. Ya. yang dalam hukum Taurat. Guru, Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? nah, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat, gitu kan ya? Lalu Yesus menjawab, hukum yang terutama, yang paling penting dalam hukum Taurat, itu ada dua. Bapak Ibu, tolong cari ayatnya ya, lihat ayatnya ya. Hukum terutama yang pertama, itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Ayat berapa itu? 37. Kemudian hukum terutama yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat berapa itu? 39. Nah, Bapak Ibu, tolong ke halaman paling bawah. Paling bawah, ayat 37 itu menunjuk ke mana di Taurat. Matius 22 ayat 37 itu mengacu ke mana? Lihat ayat di bawah, ayat referensi di bawah. Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 5. Kemudian ayat 39 mengacu ke mana? Imamat 19, 18 kan ya. Hukum Taurat, Bapak Ibu, itu terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, dari Kejadian 1 sampai Ulangan 34, mana yang paling penting? Itu pertanyaan ahli Taurat tadi. Dan Yesus menjawab. Jawabannya, Ulangan 6 ayat 5. Yang kedua, Imamat 19, 18. Nah, kemudian Bapak Ibu, lihat sekarang ayat 40. Ayat 40. Perhatikan kalimat
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dua hukum ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu menjadi jiwa atau gantungan dari semua hukum yang ada di dalam Taurat, ada di dalam kitab para nabi. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu silahkan sekarang membuka Injil Yohanes bab 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 34 35. Sudah ketemu? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pindah ke bab 15, Yohanes 15, ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu lihat, yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan hukum yang terutama jadinya ya. Tetapi ini adalah perintah baru. Nah, kalau ada yang baru, yang lama yang mana? Bapak Ibu lihat, hukum terutama yang kedua dalam Taurat. Kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Perintah baru, Bapak Ibu, baru saja kita lihat di dalam diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, yang baru apanya kalau begitu? Ada dua yang baru. Yang pertama, motivasinya. Yang lama ya, kalau aku mengasihi diriku sendiri, aku bisa mengasihi sesamaku. Karena aku bisa mengasihi diriku sendiri, aku bisa mengasihi sesamaku. Yang baru, karena Tuhan Yesus mengasihi aku, maka aku mengasihi sesamaku. Motivasinya beda kan? Yang kedua, ukurannya. Yang lama, ukuran untuk mengasihi sesama itu adalah kasih kepada diri sendiri. Sebesar aku mengasihi diriku sendiri, sebesar itulah aku mengasihi sesama. Perintah yang baru, ukurannya adalah kasih Yesus kepadaku. Sebesar kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepadaku, sebesar itulah aku mengasihi sesamaku. Sebesar apa Yesus mengasihi aku? Yohanes 15:13 tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, begitu Pak perbedaannya. Terima kasih banyak Pak Seto. Ya, sama. Pak Seto, Ya, Pak. menyerahkan, ya, Pak Narto saya mau tanya. Ya, ya yang terakhir barusan ini, memberikan nyawa itu berlaku untuk kita juga, gitu ya, Pak Seto ya. Begini. Iya, Ya. lihat berikutnya lagi, Pak. Tadi ayat 13 kan, lihat ayat 14. Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Nah, sekarang begini.
Ya, kalau dikatakan Tuhan Yesus memberikan nyawa, Hmm. awalnya memang Tuhan Yesus bicara tentang murid-muridnya. Tapi kemudian kematian Yesus punya makna bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi untuk semua manusia. Bapak Ibu boleh langsung mengingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi, silakan. Di keterangan saya bisa dipahami ya enggak? Jangan-jangan enggak berasa kalau sedang belajar. Karena cerita yang sudah sangat biasa. Tapi itu salah satu cara yang sering kali saya gunakan untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu. Mengambil materi yang sudah Bapak Ibu pahami, sudah ada di memori, sudah sering didengarkan. Nah, kemudian materi itu diperdalam, materi itu dilihat lebih teliti. Kenapa perlu dilihat lebih teliti? Karena kalau nggak hati-hati, kita seringkali tidak membaca kitab suci, kita membaca memori. Kemampuan kita untuk mengingat, itu kan ada batasnya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab tetap tertulis. Tapi apa yang kita ingat di memori belum tentu teringat terus, belum tentu sama dengan yang ada di dalam kitab suci. Jadi itu sebenarnya yang Bapak Ibu yang kita lakukan malam hari ini. Melihat teks-teks yang sudah biasa dan kemudian ya mempelajarinya, mendalaminya, membacanya lebih teliti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Mas, itu satu hal. oh, silakan. Boleh. Melanjutkan yang tadi. Kalau misalnya kita menyerahkan nyawa untuk negara, dengan kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, itu dua hal yang berbeda. Karena satu kepentingan negara berarti kepentingan pemimpin waktu tertentu gitu. Sedangkan kita menyerahkan kita memberi kasih kepada seseorang sampai kita memberikan nyawa, itu yang diinginkan Yesus. Atau itu merupakan perintah bagi kita, kasih yang sesungguhnya. Bagaimana Pak Seto? Yesus kurang patriotis ini. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau bicara tentang negara, begini, orang ada dalam situasi seperti itu, memberikan nyawa untuk negara, itu tidak dalam setiap kesempatan. Kalau orang berbicara tentang negara, itu bukan berbicara tentang orang-orang yang sedang berkuasa. Itu jelas berbeda. Tapi berbicara, kalau ngomongin negara, itu tidak bisa dibatasi hanya pada pemerintah yang sedang berkuasa. Bicara dalam rangka yang lebih luas, di situ ada rakyat yang praktis menjadi hal yang utama di dalam negara. Orang berani mati untuk negara, berarti berani mati bukan untuk pemerintah, tapi untuk seluruh rakyat. Nah, kemudian kalau mengingat begini, Bapak Ibu, kalau diajak berbicara tentang yang seperti itu, maka yang akan muncul cepat di memori saya itu adalah ketika saya sedang pramuka dulu, lalu malam-malam untuk kami didatangkan seorang veteran. Dan veteran ini bicara,
ketika sedang dalam perjuangan, sebenarnya dia pengen mati dalam peperangan, mati untuk negerinya. Tetapi orang ini malah nggak mati-mati, malah hidup sampai usia lanjut. Nah, yang diinginkan adalah mati untuk negaranya, bukan untuk pemerintah. Dia mau berkorban supaya negaranya bisa lepas dari penjajahan. Dan itu artinya Bapak Ibu, orang ini sebenarnya pengen memberikan kasih yang paling besar. Tetapi nggak kesampaian itu. Tapi kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, kalau orang mengasihi dengan kasih yang paling besar, itu hanya bisa dilakukan satu kali. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, nggak akan ikut kursus kitab suci lagi. Karena sudah akan berada bersama dengan Tuhan di surga kan. Tetapi kemudian tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melakukan yang seperti itu. Memang ada yang melakukan seperti itu? Ada. Seorang yang misalnya begini, dalam situasi kapal tenggelam, kapal mau tenggelam, orang ini rela menolong orang yang nggak bisa berenang, dan resikonya adalah dia sendiri kelelahan, tapi yang ditolong selamat. Dan kalau orang tidak bisa berenang, kemudian masuk ke dalam laut sementara kapal tenggelam, paniknya pasti luar biasa. Dan pernah terjadi yang seperti ini. Yang menolong mati, yang ditolong malah hidup. Kemudian, sama atau beda nilainya mati untuk negara dengan mati demi sesama? Bagaimana menilainya? Kalau menilainya itu adalah dari hasil ya, yang ditolong cuma satu, sementara yang lain ditolong banyak. Mungkin orang akan mengatakan, wah lebih membanggakan mati untuk orang banyak. Tapi kalau berbicaranya tentang ukuran kasih, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka keduanya mewujudkan kasih yang paling besar. Begitu, Pak. Ya, Pak Seto. Kalau kita membaca kisah ataupun pengalaman yang dialami para martir, orang-orang kudus, itu mati mereka itu dalam arti menghadapi sakratul maut karena sakit atau apapun, mereka disalib, mereka mati gitu ya. Nah, mereka menyerahkan seluruh kehendak dirinya kepada Tuhan. Apakah maksud nyawa itu termasuk itu juga menyerahkan nyawa, memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat? Ada yang berbeda. Sahabat-sahabat ya, beda ya. Yang berbeda di situ. Mengasihi sesama ya, iya ya. nyawa, ya kan? Nanti itu ada yang berbeda di situ. Itu nanti diskusinya agak berbeda ya. Mikrofon. Baik, masih ada lagi? Nggak buka ini. Ya, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, sekarang begini. Bapak Ibu, kita lihat atau belajar dari kesalahan orang kaya itu. Kalau Bapak Ibu amati dari awal sampai akhir, Bapak Ibu tidak akan menemukan kalimat yang mempersalahkan orang itu. Yang sedikit saja menyinggung itu hanya Abraham. Di dunia kamu sudah terima segala yang baik, jadi sekarang kamu ya menderita seperti ini. Beda dengan Lazarus. Di dunia dia terima yang buruk, nah sekarang dia senang bersama dengan aku. Tapi kemudian kalau kita amati secara sungguh-sungguh lebih teliti, maka kita bisa menemukan. Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu mengingat dalam percakapan Yesus dengan orang ahli Taurat di Lukas bab 10 tadi.
Lukas bab 10 ya. Ucapan atau percakapan Yesus dengan ahli Taurat. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya adalah kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kita perhatikan orang kaya itu. Dia tidak masuk ke dalam hidup yang kekal karena dia tidak mengasihi sesamanya. Nah, sesama yang harus dia kasihi itu nggak perlu dia cari jauh-jauh. Orang yang perlu dikasihi itu ada di pintu rumahnya. Kemudian bagaimana harus mengasihi orang itu? Jelas, orang yang harus dia kasih itu orang yang lapar, yang pengen makan. Mengasihi orang yang lapar bagaimana? Beri dia makan. Dan orang kaya itu mempunyai banyak makanan. Kalaupun dia harus memberi makan orang itu, maka sebenarnya dia tidak perlu mengeluarkan banyak makanan. Karena yang dia dipingini oleh Lazarus cuma apa yang jatuh dari meja. Kalaupun dia memberi Lazarus makanan yang wajar, itu juga tidak akan mengurangi kekayaan. Jadi walaupun yang perlu dikasih itu ada di depannya, materi atau sarana untuk mengasihi itu dia miliki, tapi orang kaya itu tidak mengasihi, tidak memberikan pertolongan, tidak mengasihi orang yang lapar itu. Nah, kemudian kenapa kok begitu? Kalau dibandingkan dengan orang Samaria tadi ya, orang kaya ini melihat tetapi hatinya tidak tergerak oleh belas kasihan. Nah, sekarang begini, kita lihat pengalaman, lihat perjalanan hidup masing-masing ya. Bapak Ibu nggak usah sharing, cukup diingat-ingat saja. Dan nggak usah diceritakan, aku sudah mengasihi siapa saja gitu ya. Tapi justru saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang kurang dulu. Sekarang begini, Tuhan sudah mengasihi aku. Tuhan sudah mengingatkan, memberikan perintah kepadaku untuk mengasihi. Tuhan juga sudah memberikan fasilitas untuk mengasihi. Satu lagi, Tuhan juga sudah menunjukkan siapa yang harus aku kasih. Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah mengasihi aku, Tuhan sudah memberikan perintah kepadaku untuk mengasihi sesamaku, Tuhan sudah menunjukkan siapa yang harus aku kasihi, Tuhan sudah memberikan fasilitas kepadaku untuk mengasihi sesamaku. Silahkan periksa sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang seringkali menghalangi aku untuk mengasihi sesamaku apa? Sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat, pernah nggak Bapak Ibu ketemu orang yang objektif perlu dibantu? Lihat, ingat sendiri ya, orang yang secara objektif perlu dibantu. Dan kemudian ingat juga, saya punya yang diperlukan untuk membantu orang itu. Tapi kemudian saya bisa menolak untuk menolong orang itu. Sebabnya apa? Bisa macam-macam. Saya terlalu kenal sama orang ini. Nah, kalau saya kenal orang ini, berarti saya juga tahu dong, orang ini benar-benar perlu dibantu apa enggak. Kemudian yang berikutnya, pikiran saya
lebih aktif bekerja daripada hati saya. Maksudnya begini, saya tahu orang itu memerlukan pertolongan, tapi kalau saya menolong, berarti ada sesuatu yang harus saya korbankan. Ada sesuatu, entah duit, entah makanan, entah apapun. Dan pikiran saya kemudian mengatakan, ngapain kamu menolong orang itu? Kamu akan rugi, kamu akan kehilangan ini kalau kamu memberikan ini pertolongan. Akibatnya apa? Nggak jadi menolong. Kemudian, bisa juga orang terhalang untuk mengasihi sesama karena mata melihat, tapi hati tidak tergerak oleh belas kasihan. Bisa begitu? Bisa. Bapak Ibu amati saja ya. Amati aja diri sendiri. Saya ngelihat orang susah, tapi apakah selalu kalau melihat orang yang mengalami kesulitan hati saya tergerak oleh belas kasihan? Belum tentu. Kenapa? Pikiran saya tertuju kepada hal yang lain. Bisa begitu. Dan ketika hati sudah tidak tergerak oleh belas kasihan, bisa jadi juga ini karena pikiran yang terlalu aktif membuat perhitungan untung dan rugi. Kalau semua dihitung, ini untungnya apa, ruginya apa, dan hitungannya adalah soal yang sifatnya material, maka orang akan sulit untuk bisa mengasihi. Tapi bisa juga mata melihat, hati tergerak oleh belas kasihan, tapi cuma mulut yang bergerak. Maksudnya, mata ngelihat orang ke orang itu memang dalam keadaan yang memprihatinkan. Hati saya tergerak oleh belas kasihan, tapi cuma mulut yang tergerak. Terus mengatakan, kasihan ya orang itu. Sudah, selesai. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka di situ kita menemukan gagal mengasihi. Tambah satu lagi. Kalau orang dalam hal mengasihi, dalam bersikap terhadap sesama, itu pikirannya yang lebih aktif menghitung untung dan rugi, pertanyaan jahatnya, itu ketika mikir kayak gitu itu ada Tuhan nggak di pikirannya? Mikirin Tuhan nggak ketika sedang berpikir kayak gitu? Tuhan, saya memang tergerak hati untuk menolong, tapi kalau begini Tuhan, rugi saya nanti. Yo, coba berani ngomong kayak gitu kepada Tuhan. Nanti di sisi lain malah ngomong, semua yang ada pada saya itu cuma titipan Tuhan. Karena ini titipan, saya jaga sungguh-sungguh, jangan sampai berkurang. Begitu. Memandang harta benda, memandang milik dengan cara yang nggak wajar ya, bisa jadi begitu. Ini titipan, iya titipan Tuhan. Kalau yang nitip mau ngambil boleh nggak? Oh jangan, loh gimana itu? Tuhan, kalau memang benar orang beranggapan bahwa yang saya miliki itu adalah titipan Tuhan, maka kemudian perlu ditanya juga kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok menitipkan ini kepada saya? Untuk apa engkau menitipkan ini? Karena nggak mungkin Tuhan akan mengambil titipannya terus membawa pulang ke surga. Nggak ada, nggak mungkin. Kalau Tuhan memberikan kepada kita, entah badan yang sehat, pikiran yang cerah, hati yang yang hidup, gitu, kemudian duit yang banyak dan semua yang kita miliki. Kalau kita memandang itu adalah titipan Tuhan, maka harus ditanya, kenapa Tuhan menitipkan ini untuk saya? Tuhan pengen saya berbuat apa dengan semua yang saya miliki? Nah, kemudian sebaliknya, coba kita lihat orang Samaria itu. Kalau kita membaca kisah tentang orang Samaria ini, kemudian kita diminta sharing, seringkali yang sharing itu hanya orang yang pernah menolong orang lain di jalan.
Yesus memang mengatakan pergilah dan perbuatlah demikian. Tetapi itu tidak berarti Bapak Ibu nungguin orang di pinggir jalan, nungguin orang yang dirampok, lalu beri dia pertolongan. Bukan itu. Tapi coba lihat, orang Samaria itu ketika memberikan pertolongan. Ada mata yang melihat, ada hati yang tergerak oleh belas kasihan, ada tubuh, ada anggota tubuh yang bergerak untuk memberikan pertolongan, ada sarana yang digunakan untuk memberikan pertolongan. Nah, lengkap kalau kita lihat orang Samaria ini. Berikutnya, sekarang begini, ada banyak hal yang dikorbankan oleh orang Samaria ini demi kebaikan orang yang dirampok. Dia ingin orang yang dirampok itu sembuh, tetap hidup. Kalau dia pingin, atau kalau dia tidak pingin orang itu tetap hidup, tidak pingin orang itu sembuh, udah tinggalin saja. Seperti Imam dan Lewi tadi. Tapi kalau dia memberikan pertolongan lengkap, itu tadi ya, maka yang dia inginkan jelas. Orang itu selamat, tetap hidup. Dan supaya orang ini selamat dan tetap hidup, lihat apa saja yang dia lakukan. Membersihkan luka, memberi minyak, membalutnya, mengangkat dan mengangkut orang itu ke penginapan, di penginapan masih merawatnya. Habis itu masih minta pemilik penginapan supaya merawat korban perampokan ini. Nah, yang seringkali orang salah baca, itu seolah-olah orang Samaria ini membawa korban perampokan, menyerahkannya kepada pemilik penginapan, lalu pergi. Coba baca teliti, enggak. Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya, keesokan harinya baru dia pergi. Nah, sekarang kalau orang memang mau memberikan pertolongan, Bapak Ibu, mau mengasihi sesama, sudah pasti ada sesuatu, entah sedikit, entah banyak, yang harus dikorbankan. Nggak mungkin orang mengasihi, tapi nggak berani berkorban. Bohong kalau orang mengatakan mau mengasihi, tapi nggak berani berkorban. Makin besar kasihnya, makin besar pengorbanannya. Makin besar pengorbanannya, makin tampak besar kasihnya. Dan Tuhan Yesus memberikan patokan tadi itu ya. Yang paling besar itu adalah yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Udah itu yang paling besar. Kalau memberikan ginjal untuk sahabatnya, sudah besar sekali itu. Tapi bukan yang paling besar. Kalau memberikan jantungnya bisa jadi gitu ya. Ini masih hidup terus memberikan jantungnya kepada sahabatnya. Nah, mungkin itu yang sudah paling besar itu. Nah, kemudian begini. Silahkan Bapak Ibu mengingat-ingat ya. Senangnya ketika melihat orang yang dibantu itu senang. Senangnya ketika melihat bahwa saya ternyata sanggup, ternyata bisa mengasihi. Emangnya kalau orang mengasihi harus susah karena banyak berkorban? Enggak bisa begitu. Apa yang menjadi kegembiraan orang yang sudah mengasihi sesama? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah. Kalau kamu mengasihi aku, kamu pun akan mengasihi sesama. Gembira kalau begitu, karena aku sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bergembira karena aku melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Yesus, Tuhanku, Allahku, penyelamatku yang mengasihi aku. Kalau aku sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus,
maka kemudian itu akan menjadi kegembiraan yang tidak bisa digantikan atau dibandingkan dengan kesenangan yang lain. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia kita memerlukan hal-hal yang sifatnya material. Tetapi kemudian makin lama Bapak Ibu amati sendiri ya, ketika umur bertambah, kebahagiaan, kesenangannya itu menjadi lebih materialis atau sifatnya lebih batiniah. Kalau umur makin bertambah, tapi kebahagiaannya menjadi lebih materialis dari yang sebelumnya, ada yang perlu diperhatikan kalau begitu. Sekali lagi, kegembiraan orang yang mengasihi sesamanya itu adalah karena dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan karena dia bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak, malam hari ini. Pencerahannya mengenai kasih, ya. Kasih dari Yesus. Kita mencontoh kasih yang dilakukan oleh Yesus. Kasih itu lemah lembut, murah hati, dan pasti memaafkan. Itu baik, Pak. Minggu depan kita masih akan bertemu lagi, masih dalam topik yang sama, mengasihi seperti Tuhan Yesus. Masuk pada sesi yang ke-6 ya. Nanti akan ada topik subtopik tidak tinggal diam dan pengadilan terakhir. Nah, ikuti terus Bapak Ibu sekalian yang baru join. Kita sampai pada sesi yang ke-8, nanti masih 3 kali lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami telah Kau bimbing untuk mendengarkan pengajaran dari Pak Seto tentang kasih-Mu, tentang kasih yang harus kami lakukan kepada sesama kami. Kiranya Kau selalu bimbing kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memberikan, melakukan kasih kepada sesama kami. Semua ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai minggu depan.